Terima kasih masih bersama kami di Prodi Talk. Sebelumnya kita sudah bahas secara umum terkait permasalahan cybercrime. Sebelumnya kita lanjutkan. Di studio juga sudah hadir salah seorang dosen ilmu hukum Universitas Putra Batam, yaitu Bapak Zulkifli, SHMH. Halo Bapak, apa kabar? Baik, Baik, sehat ya alhamdulillah Pak? sehat. Gimana aktivitasnya Pak sehari-hari? Ya, alhamdulillah baik. Oke, kalau boleh tahu Bapak mengajar mata kuliah apa saja sih Pak? Ya, kalau soal mata kuliah, salah satunya ini termasuk ya, cybercrime, Oke. terus ada tindak pidana korupsi, ada juga praktek peradilan pidana, ya banyak lagi yang lain lah. Oke. Gimana Pak suka dukanya menjadi seorang tenaga pengajar? Wah, kalau suka dukanya ya biasalah, nama juga menghadapi orang mau dewasa tetapi belum dewasa. Ya sedikit, ya terlalu banyak bersabar lah. Oke. Iya Pak, tadi sebelumnya kita juga sudah bahas bersama dengan Ibu Airen terkait tentang cybercrime. Nah, sekarang saya mau nanya sama Bapak ini Pak. Seperti apa sih Pak perkembangan teknologi saat ini yang berkembang dan mempengaruhi juga perkembangan dari cybercrime itu sendiri? Ya, kalau berbicara soal perkembangan teknologi dan kejahatan cybercrime, ini saling berkaitan. Ya, antara teknologi, cybercrime. Ya, cybercrime ini terjadi karena perkembangan teknologi sebenarnya. Ya, kita ketahui ya sekarang ini udah termasuk ke teknologi udah 5.0 ya kata orang. Jadi ya kejahatan yang lama-lama soal cybercrime itu belum bisa teratasi, apalagi kejahatan yang ya teknologi yang sekarang ini. Ya, kita tidak tahu seperti apa kejahatan-kejahatan yang bakalan terjadi untuk selanjutnya. Karena semakin berkembangnya suatu teknologi, maka suatu kejahatan ini juga bakalan selalu berkembang. Dia selalu mengikuti dia. Jadi teknologi untuk sekarang ini saya rasa ini sudah sangat canggih sekali gitu. Jadi ya untuk kejahatannya juga kita paling sulit untuk mendeteksi kejahatan apa yang bakalan terjadi. Banyak contoh-contoh kasus yang mungkin masih zamannya zaman 3.0, 4.0 yang sampai sekarang belum bisa juga teratasi, sampai pelakunya pun belum bisa. Siapa sebenarnya pelakunya ini gitu. Jadi kalau untuk perkembangannya ya sangat luar biasa karena semakin berkembangnya globalisasi teknologi ya kejahatannya bakalan selalu berkembang dan kita tidak tahu sampai batas titik mana kejahatan ini kita belum bisa memprediksi gitu. Kalau gitu Pak, cybercrime ini sebenarnya bisa dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum perdata atau hukum pidana atau bahkan bisa kedua-duanya. Gimana itu Pak? Ya, kalau soal melanggar perdata, pidana, administrasi atau hukum yang lainnya, sebenarnya kalau di dalam undang-undang kita yang mengacu daripada konvensi ya, karena undang-undang kita ini mengacu daripada konvensi internasional juga. Kalau undang-undang kita ini yang terbaru sekarang itu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ini menurut saya masih kurang efisien terhadap kejahatan cybercrime ini. Banyak contoh-contoh kasus yang belum bisa teratasi oleh undang-undang ini. Contohnya seperti apa itu Pak? Contoh-contohnya mungkin ya seperti pasal yang ada di dalam Undang-Undang ITE. Misalnya ada pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, kayak pornografi yang ada di pasal 27 ayat 1. Di sana ya yang kena untuk para pelakunya ini nggak seperti yang diharapkan. Terus pasal 27 sama seperti itu juga soal perjudian. Sedangkan di dalam KUHP misalnya itu ada di pasal 303 KUHP itu soal perjudian. Terus kalau di dalam Undang-Undang ITE ada di pasal 27 ayat 2 soal perjudian juga. Di mana di dalam KUHP saja itu untuk para pelakunya ini bisa kena, yang ikut main judi itu bisa kena di dalam pasal 303 di dalam KUHP. Itu yang konvensional, itu undang-undang konvensional, tetapi kita udah undang-undang ITE, udah undang-undang khusus lagi gitu. Tetapi untuk pelakunya ini nggak kena di dalam pasal 27 ayat 2 ini. Yang cuma yang kena itu yang mendistribusikan, yang mentransmisikan, yang orang yang bisa memberikan akses gitu. Cuma itu saja yang bisa dikenakan. Tetapi untuk yang ikut bermain judi itu nggak bisa dikenakan. Jadi undang-undang ini seperti apa? Kan seperti itu. Jadi untuk pencegahannya ini sangat minim sekali.
Padahal seharusnya pencegahannya itu kalau seandainya pemainnya sudah tidak ada, Oke. otomatis ya bandar terus akunnya ya buat apa lagi? Kan seperti itu. Seharusnya ya pemainnya ini yang diutamakan untuk dijerat, tetapi ya pemainnya tidak dijerat. Malahan orang yang mendistribusikan, mentransmisikan, contoh yang menyebarluaskan, memberikan informasi lewat Facebook misalnya, bahwa ada akun seperti ini, ya orang seperti itu, atau yang mentransmisikan, yang membagikan gitu. Yang membagikan contohnya ya orang ke orang, memberikan contoh situs ini lewat WhatsApp ke pribadi-pribadi. Cuma seperti itu saja. Jadi untuk yang pelaku yang bermain itu tidak bisa kena. Itu salah satu contoh hal yang kecil gitu. Oke, kalau begitu bagaimana cara mengatasi hal seperti itu, Pak? Ya kalau untuk cara mengatasi kita kembali lagi kepada kebijakan dari pemerintah sebenarnya. Oke. Ya pemerintah harus fokus terhadap kejahatan cybercrime sesuai dengan instruksi dari internasional bahwa setiap negara yang tergabung di dalam PBB itu harus fokus terhadap kejahatan cybercrime ini sebenarnya. Tetapi ya ada juga beberapa negara yang tidak fokus terhadap kejahatan ini. Terus Indonesia juga ya menurut saya undang-undang cybercrime ini kayak undang-undang ya masih undang-undang karet gitu. Masih nggak terlalu fokus terhadap seperti apa kejahatan cybercrime yang seperti ini. Apalagi yang saya katakan tadi, udah teknologi kita udah sampai 5.0. Seperti apa itu canggihnya gitu. Sedangkan masih kejahatan-kejahatan yang kecil-kecil saja belum bisa kita atasi gitu. Oke, berarti kalau begitu hukum masih belum maksimal dalam menangani kasus cybercrime ini, Menurut saya sih bukan hukumnya, tetapi aturannya belum pemerintah. ya aturannya belum semaksimal yang kita harapkan. Para pelakunya belum bisa kita jerat dengan undang-undang yang telah ada ya sesuai dengan aturan hukum kita, pakai asas legalitas bahwa kalau tidak ada aturan kita tidak bisa menghukum. Kan seperti itu, kecuali adanya undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Oke, hakim boleh misalnya hakim boleh menggali apa yang ada dalam suatu masyarakat. Tetapi ya ini masih sedikit kurang karena hakim masih sedikit yang berupaya melakukan hal yang seperti itu, kewenangan-kewenangan yang telah diberikan. Ya terutama kewenangan ini harus dimanfaatkan oleh perwakilan-perwakilan rakyat kita untuk membuat suatu aturan yang benar-benar bisa mengantisipasi kejahatan cybercrime ini. Gitu. Berarti hukum cybercrime harus lebih di-upgrade lagi. Iya, benar. Ya, tadi sudah dikatakan bahwasanya cybercrime itu bisa untuk melawan hukum perdata dan hukum pidana gitu ya, Pak. Saya mau ke Ibu Airin nih, Bu. Bu, apa saja sih Bu asas-asas yang terkait dengan hukum perdata yang mengakibatkan kerugian pada korban cybercrime itu sendiri, Bu? Nah, oke. Kalau mengenai asasnya, itu biasanya cybercrime ini kan untuk perdata kan terkait dengan jual beli, ya kan? Nah, asas-asasnya misalnya asas itikat baik, asas konsensualisme, nah dan banyak lagi sebenarnya asasnya. Contoh saya sampaikan bahwasannya kalau asas itikat baik, apabila penjual atau pembeli yang melakukan transaksi online itu dia melakukan transaksinya dengan itikat baik, maka tidak akan yang terjadi yang namanya cybercrime kayak gitu. Tapi karena azas salah satu orang tersebut melanggar azas itikat baik, misalnya si pembelinya kah atau si penjualnya, berarti nantinya korbannya itu yang merasakan rugi kayak gitu. Nah, yang dilanggar itu adalah azas itikat baik. Kemudian azas konsensualisme. Konsensualisme itu artinya adalah sepakat, ya. Jadi masing-masing pihak itu melakukan transaksi jual beli e-commerce itu kan sebenarnya adanya kesepakatan. Makanya ketika mereka sepakat terjadilah yang namanya jual beli kayak gitu. Tidak hanya di dunia nyata aja sebenarnya. Kalau di dunia nyata kamu jual, saya beli kan kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya di transaksi online kan nggak seperti itu. Kayak contoh kita ke salah satu tempat belanja yang sering digunakan orang. Misalnya contoh Bukalapak ya. Nah, saya sebagai konsumennya. Kemudian Bukalapak itu kan memang benar-benar dia menjual barang-barang yang dititip oleh si penjual-penjual yang lain di situ. Nah, tapi saya tahu Bukalapak ini pasti emang benar-benar dia menyediakan atau fasilitator untuk penjual-penjual lain yang di situ. Nah,
permasalahannya jika kalau saya dirugikan oleh penjual lain, ya penjual lain yang menyediakan barang-barang di sana, secara otomatis harusnya Bukalapak juga bertanggung jawab di situ. Oke. Karena dia sebagai fasilitator, gitu, memfasilitasi seperti itu. Oke, saya mau ke Bapak Zulkifli lagi. Pak, bagaimana nih caranya kita membuktikan jika suatu tindak cybercrime yang terjadi itu tidak berjejak? Bagaimana itu kira-kira, Pak? Oke, ya kalau untuk alat bukti ya, kalau berbicara soal alat bukti dalam cybercrime ini, ya selain di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara, di sana ada 5 alat bukti. Contoh salah satunya keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan ada 5 macam di sana. Ditambahkan lagi di dalam Undang-Undang Cybercrime, di Undang-Undang nomor yang terbaru sekarang, Undang-Undang nomor 19 2016 atas perubahan Undang-Undang nomor 11 2008 tadi, itu ada di pasal 5 dan pasal 6-nya. Di sana segala bentuk dokumen apapun itu, dokumennya dalam bentuk gambar, itu nanti keterangan dokumen itu ada dalam pasal 1 ayat 4-nya. Dokumen dalam bentuk gambar, dalam bentuk video, suara, dan sejenis-jenisnya, itu bisa sebagai alat bukti. Dan itu silakan di print itu dalam bentuk asli atau sesuatu yang masih bisa diakses. Itu bisa sebagai alat bukti kita untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Oke. Nah, itu salah satu alat bukti, itu penambahan alat bukti dari KUHP yang ada 5 tadi. Keterangan terdakwa, keterangan saksi, ada surat petunjuk, terus keterangan terakhir korban ya. Ada terdakwa, ada keterangan ahli, ya surat petunjuk, baru keterangan. Ya, di sana cara membuktikannya itu ya kita membawa surat tadi atau semacam jenis yang kita print dalam bentuk asli tadi itu ke pihak yang berwajib. Di sana pihak berwajiblah yang nanti memproses dan kita ya nanti kalau diminta suatu seperti semacam keterangan di dalam kepolisian ya kita menceritakan segala bentuk seperti apa gitu. Untuk membuktikannya nanti kita serahkan kepada pihak kepolisian. Tapi di sini pihak kepolisian pun sangat sulit untuk membuktikannya juga. Ya karena di sini para pelakunya ini kita tidak tahu dia berada di mana. Korbannya bisa saja ada di Indonesia, pelakunya ada di luar negeri, atau pelakunya di Indonesia, korbannya di luar negeri. Terus ada salah satu contoh juga, saya pernah mendengar bahwa korbannya orang Indonesia itu dengan cara membobol cuma lewat Facebook saja. Dan itu korbannya para orang luar negeri semua. Contoh kasusnya itu ya seperti pernah mendengar kasus yang pernah permainan poker di dalam Facebook. Kalau untuk yang orang luar negeri itu, dia bermain poker itu dia orang pakai visa. Setiap orang mau beli chip, dia pakai visa. Kecuali di Indonesia ya, di Indonesia nggak pakai visa. Nggak tahu juga saya kenapa di Indonesia ini nggak pakai visa. Tetapi kalau orang negeri itu pakai visa. Jadi lewat visa ini dimanfaatkan oleh para yang memasuki akun dari orang luar negeri ini ke dalam akun orang tersebut dan membeli suatu chip lewat visa orang tersebut dan menjualnya kepada orang lain. Dan di sana dijual dan mendapatkan keuntungan. Di sini bahkan satu malam bisa menghasilkan berapa ratus ribu, bahkan jutaan. Di sini udah berapa kerugian yang dialami oleh yang mempunyai akun Facebook tersebut gitu. Jadi di sini cuma simple doang, cuma mempunyai suatu akun gitu, tetapi bisa dibobol orang. Itu salah satu bentuk cybercrime itu memasuki akun orang tanpa izin gitu. Di sini banyak kerugian-kerugian yang dialami. Jadi untuk membuktikannya itu siapa pelakunya ini sangat sulit karena kita tidak tahu pelakunya itu ada di mana, menggunakan komputer apa, jenis apa. Ya, di sini yang sangat sulit untuk membuktikan. Tetapi ya kita sebagai korban yang mungkin pernah menjadi korban, ya silakan dibawa alat bukti seperti tadi. Mungkin tiba-tiba ada print out dari suatu pembelian padahal kita tidak melakukan suatu pembelian tersebut, atau adanya foto atau yang video atau suara yang pernah kita dengar, dan itu bisa sebagai alat bukti di dalam cybercrime. Oke, baik Pak. Ya, saat ini ada video pertanyaan dari mahasiswa. Mari kita saksikan bersama-sama. Halo Prodi Talk. Perkenalkan, nama saya Nafa Permatasari. Saya Randy. Kita dari mahasiswa hukum Universitas Putra Batam.
Nah, di sini saya sebagai mahasiswa kami tentunya saya ingin menanyakan sedikit tentang cybercrime. Nah, yang kita tahu kan cybercrime adalah kejahatan yang berbasis komputer ataupun digital. Nah, di sini saya ingin menanyakan bagaimana caranya agar kita terhindar dari yang namanya kejahatan cybercrime. Dan kalaupun kita misalnya terkena nih kejahatan cybercrime, upaya apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat? Kalau kita sebagai orang awam ya kita harus berhati-hati sebenarnya untuk menggunakan segala bentuk elektronik yang ada pada saat ini. Kemungkinan contoh kebutuhan pokok aja kita sekarang ini handphone. Mau orang tua, dewasa, anak-anak sekarang udah pakai handphone gitu. Ini udah kebutuhan sehari-hari, malah kebutuhan pokok gitu ya. Untuk cara mengatasinya kita berhati-hati dalam mengakses segala bentuk apa yang ada di dalam internet. Karena sedikit saja kita salah akses, di sana bisa menjerat tentang undang-undang cybercrime. Atau contohnya anak-anak yang tidak tahu apa ini kejahatan cybercrime, contohnya saja ada yang mendistribusikan atau mentransmisikan. Di sini orang ini harus berhati-hati. Kadang ada yang berita hoax, yang berita-berita bohong masuk, terus kita kirim sama teman. Ini udah termasuk gitu. Jadi berhati-hati dalam mencerna setiap informasi yang kita dapat, mencerna terus menggunakan handphone atau elektronik yang lainnya itu sebisa mungkin itu dengan sebaik-baiknya. Jadi handphone ini sangat berpengaruh terhadap segala bentuk kejahatan juga. Ya, jadi berhati-hatilah dalam menggunakan handphone dan jangan sampai salah akses. Saya tambahin sedikit Boleh. boleh? Nah, cara mengatasinya itu yang pertama adalah gunakanlah yang namanya barang elektronik secara pribadi. Oke. Jadi jangan menggunakan yang umum. Kecuali ya misalnya kayak ATM kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya ATM kan berarti kan umum. Maksudnya alat elektronik itu kayak handphone, jangan suka meminjamkan handphone ke orang lain. Seperti itu. Kalau seandainya meminjamkan handphone pun kepada orang lain, itu di bawah pengawasan kita. Seperti itu. Karena apa? Kayak misalnya handphone atau komputer, tanpa pengawasan kita, itu data punya kita, bukan punya orang lain, kayak gitu. Seandainya misalnya kita punya komputer nih, kemudian dia mempunyai maksud jahat dan dia menggunakan yang namanya fasilitas umum seperti wireless tadi atau wifi ya. Nah, selanjutnya kita yang di komputer itu kan ada yang nomor seri ya, ada nomor seri. Ketika orang itu melakukan kejahatan dengan komputer kita, berarti apa yang kita pernah kirimkan atau selama ini kita ketik di sana, itu akan tersimpan nantinya, kayak gitu. Karena data jaringan ini bukan seperti data jaringan yang biasa, tapi ini sudah, tadi yang saya bilang, kalau seandainya berhubungan dengan jaringan itu sudah bisa ke kejahatan internasional, seperti itu. Seandainya menggunakan komputernya itu adalah komputer kita, kemudian dia kirim yang macam-macam ke sana, dan nantinya ada yang ngelapor, ya, baik itu secara pidana atau perdata, yang terdeteksi itu adalah yang mempunyai komputer, seperti itu. Ya. Jadi cara mengatasinya harus di bawah pengawasan orang yang mempunyai barang Oke, tersebut. baik. Ya mungkin sedikit ya tambahan juga, karena tadi ada soal wifi ya, ini sangat penting kali karena berkaitan dengan wifi. Setiap kita melakukan transaksi perbankan, mau transfer, mau pembayaran, itu jangan melalui jaringan wifi. Di sini jaringan wifi ini yang sangat rentang terhadap Peretasan. kejahatan, ya, karena wifi ini bisa dimasuki oleh para pelaku cybercrime. Oke. Di sini. Jadi setiap kita melakukan transaksi melalui bank, mentransfer, membayar melalui wifi, semua data kita itu bisa masuk kepada pelaku. Ini kebanyakan yang terjadi. Ini kejahatan yang baru-baru ini juga terjadi hal seperti ini. Ya, mungkin sedikit saja. Oke, berarti masyarakat harus lebih hati-hati lagi Iya, dalam benar. Baiklah pemirsa, jangan beranjak dulu. Setelah jeda kita akan lanjutkan perbincangan kita tetap di Prodi Talk.